Udah lama di rumah aja, nggak tahu juga mau ngapain. Daripada nggak tahu, ayo kawan-kawan kita buat eksperimen ini. Halo, saya Tobias Manuelta Susama dari Prodi Teknik Elektro 2019 Universitas Atmajaya. Saya ingin menjelaskan cara membuat electromagnetic cannon. Pada percobaan ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah dan teori yang menjelaskan tentang electromagnetic cannon. Teori yang saya ingin buktikan adalah hukum Gauss pada medan elektrostatis dan hukum Faraday induksi. Ya, alat dan bahan ini magnet neodymium 10x3x3 mm N50 ring bulat. Ini ada timah, lalu kabel secukupnya yaitu 3 atau 4 buah. Nah, ini sedotan. Sedotannya ada 2 buah. Lalu ada karet 2 buah. Ini pass on button switch. Ini solatif kabel. Ini tang pemotong kabel. Nah, ini sumpit 1 pasang. Cutter. Ini copper wire 0,3 10 meter. Ini kawat pengikat solder. Adaptor dibuat dari casan laptop 0,18 volt. Ya, lalu kita mulai memberi solatif pada sedotan. Gunakan solatif yang tadi itu untuk menutupi bagian sedotan sehingga sedotan tidak mudah meleleh atau terbakar. Ya, dimulai dengan sebelum itu kita tutupin dulu bagiannya yang akan kita gulung. Jadi agar saat menggulung tidak kemana-mana, bagian bagian dari copper wire ini harus di solatif dulu agar tetap berada di situ. Bagian ini sisakan sedikit supaya ntar mudah untuk menyambungkan atau untuk menyambungkan. Setelah seperti ini udah bisa mulai untuk menggulung, dan ini mulai menggulung dari awal. Gulungannya jangan terlalu rapi juga, karena kemarin ini saya sudah mencoba kalau misalkan terlalu rapi malah membuat tegangan yang dikeluarkan tuh berkurang. Ini kan fungsinya kan kayak untuk memontalkan magnet, jadi jangan terlalu rapi ya, seperti ini aja, kasih jarak sedikit nggak apa-apa. Supaya ntar dari tidak jadi yang daya yang diluncurkan tuh makin kuat. Nah, ya digulung terus seperti ini, terus lalu nah nanti kalau udah jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi udah banyak lilitannya tuh ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Misalkan maju 6 langkah, turun 3 langkah, maju 6 langkah, turun 6 lilitan, turun 3 lilitan. Ya, seperti itulah kurang lebih. Lalu lanjut dililit. Oke. Ini. Udah mulai jadi. Terus setelah itu mulai menyambungkan kabel. Setelah kabel disambungkan, lalu mulai untuk menyolder dengan timah supaya kabel tersebut langsung tersambung.
agar lebih rekat antara kabel dengan tembaga 0,3 mm ya. Nah, seperti ini. Jika sudah disambungkan, lalu sambungan kabel dengan satunya pada ujung sisi satunya ya, seperti ini. Pertama dililit dulu supaya gampang untuk disolder nanti. Dililit dulu. Oke, jika sudah, kita untuk mulai solder lagi dengan timah. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, lalu setelah itu menyambungkan antara switch dengan dengan rangkaian yang tadi sudah dibuat, dan satu kabel lagi untuk switch dengan adaptor nantinya. Ya, disambungkan seperti ini. Nah, setelah itu ya kurang lebih sudah jadi seperti ini jadinya. Oke. Setelah itu mulai disolatif bagian ini agar tidak mudah panas. Jadi disolatif semua seperti inilah kurang lebih jadinya ini. Setelah itu kita potong kabel solatif tersebut. Oke. Setelah itu memotong sumpit menjadi 2 buah bagian seperti ini. Ya, jika sudah, ambil pengikat kawat tadi. Setelah diambil, nah lalu sambungkan antara sumpit dengan sumpit yang sudah dipotek tadi itu supaya bisa untuk menjadi penyangga Canon nanti. Nah, oke. Sebentar lagi, kurang lebih jadinya. Ya, setelah itu sambungkan penyangga dengan Canonnya dengan pelontar tersebut. Ya, oke, disambungkan seperti ini. Ikatnya bebas ya, cuman ya terserahnya aja sebisanya. Yang penting nanti antara Canon sama penyangganya bisa nyambung, terus ditahan gitu, jadi nggak kemana-mana si Canon ini. Maka saya pakai 2 karet seperti ini ya, supaya lebih aman dan tidak kemana-mana. Ya, saya mulai untuk mencolokkan adaptor ke dalam stop kontak kabel roll. Ya, colokan 2. Oke, setting adaptornya menjadi 15 volt seperti ini. Oke. Jika sudah, siapkan magnet, lalu sambungkan switch button push on button pada adaptor yang hitam dengan hitam, merah dengan merah. Jika positif negatifnya dibalik, maka penggunaan magnetnya juga akan balik antara kutub utara dengan selatannya. Yang saya gunakan ini kutub selatannya. Lalu tembak. Percobaan kedua, tembak lagi. Oke, setelah itu percobaan ketiga, tembak lagi, berhasil. Nah, ini saya membuktikan kalau misalkan kebaliknya yang tadi ya. Nah, kalau misalkan saya menggunakan kutub yang utaranya, nah tidak bisa jalan. Lalu saya gunakan kutub selatannya lagi, baru bisa menembak. Nah, kurang lebih seperti itu percobaan dari saya. Nah, ini percobaan terakhir, coba. Oke, dan berhasil.
Halo, saya Tobias. Saya ingin menjelaskan hukum Gauss elektrostatis dan hukum Faraday induksi. Pada muatan arus dan arus bebas, pada tabel hukum Gauss berbentuk diferensial divergensi dengan satuan per meter, medan pergeseran listrik, kolom per meter kuadrat atau N per voltmeter berbanding lurus dengan rapat muat bebas kolom. Pada bentuk integral, flux medan pergeseran listrik melalui sembarang permukaan S dengan satuan kolom berbanding lurus dengan muatan bebas neto yang ditutup oleh permukaan Gauss S kolom. Pada tabel hukum induksi Faraday, bentuk diferensial operator curl per meter E dikali E dengan satuan volt per meter atau Newton per kolom berbanding lurus dengan minus turunan medan magnet per detik. Pada bentuk integral garis medan listrik sepanjang batas ds dengan satuan joule per kolom berbanding lurus dengan flux magnet pada sembarang permukaan S dengan satuan Weber. Lalu pada perumusan dalam muatan dan arus total, pada hukum Gauss dibentuk diferensial divergensi per meter dikali E medan listrik berbanding lurus dengan rapat muatan kolom per meter kubik dan berbanding terbalik dengan permitivitas ruang hampa farad per meter. Pada bentuk integral flux medan magnet pada permukaan Gauss tertutup S joule per meter per kolom berbanding lurus dengan muatan neto yang ditutupi oleh permukaan Gauss S mau bebas maupun terikat kolom dan berbanding terbalik dengan permitivitas ruang hampa farad per meter. Kalau pada yang Faraday sama. Saya ingin menjelaskan tentang perubahan jarak, jumlah lilitan, dan barang yang akan dipakai. Untuk itu dimulai dari yang jarak dulu ya. Jika jarak yang digunakan akan semakin jauh, maka jumlah kekuatan dan kecepatan akan bertambah. Lalu jumlah lilitan pun sangat mempengaruhi kecepatan tersebut. Setelah itu perubahan alat seperti baterai yang awalnya 6 volt saya ganti dengan adaptor 15 volt dapat mempengaruhi kecepatan dan kekuatan juga. Maka dari itu perubahan alat akan tentu sangat berpengaruh dengan kecepatan dan kekuatan lontaran dari elektromagnetic cannon saya. Sekarang saya ingin menjelaskan pengaplikasian dari alat saya terlebih dahulu sebelum teorinya. Alat saya ini sudah dibuat di luar negeri, yaitu kira-kira kalau tidak salah di Amerika. Alat tersebut digunakan untuk menembus tembok baja yang sangat kuat ataupun tembok beton. Lalu untuk kehidupan sehari-hari kita dapat melihatnya pada dinamo, yang hukum Faraday induksi kita dapat melihatnya pada dinamo sepeda, televisi dan radio. Dinamo sepeda mana ketiga bintang tersebut kerjanya mirip dengan penggunaan hukum Faraday induksi, yaitu melilit-lilitkan pada copper wire pada suatu benda. Lalu untuk yang satunya tentang hukum Gauss pada medan elektrostatis kita dapat lihat dari pembuatan magnet. Karena pada pembuatan magnet itu kita harus menentukan di mana kutub utara dan kutub selatan. Terima kasih.